tolong Windy sama Magdalena Sylvie dijadikan Bu Irfan. Thank you. It seems the lamb I never knew, but blood was shed, depression fled, so now I hide in you. It's in the sun I have begun, it's in the sun I'll onward go. In him I'll walk, in him I'll talk, in him I'll surely grow. Oh, Jesus, now grow in me, I want for you to be, please to be in me what you want to be, and when it gets too hard, feel free to grow some more in me. With flags unfurled, here comes the world, its beauty does my heart embrace, but it grows pale whenever fail, the move displays your face. As my heart turns with love it burns, your face is all I want to see, your image, Lord, which I adore, my image soon will be. Oh, Jesus, now grow in me, I want for you to be, please to be in me what you want to be, and when it gets too hard, feel free to grow some more in me. Lord, I'm not strange, I just can't change, it's not from lack of effort though, the more I try, the more I find I need for you to grow. Where I have failed, Lord, you prevail, the secret of success I know, that all I need is life indeed, I pray for you to grow. Oh, Jesus, now grow in me, I want for you to be, please to be in me what you want to be, and when it gets too hard, feel free to grow some more in me, to grow some more in me, to grow some more in me. Known of my Father before time began, washed in the sprinkling blood of the Lamb. Now in the Spirit I am a God-man. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Father, you knew me a long time ago. In your foreknowledge, your mercy to show. You foreordained me your glory to know. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
From the morning to the evening, His faithfulness I see, His mercy reaching sinners, reaching even me, and I know, now I know, brighter than the brightest sunlight, all doubts and fears must cease, sweeter than the sweetest delight, His living word in me, and I know, now I know, that God is there for me tomorrow, as He is for me today, that He'll take my cares and sorrows, and He'll wipe them all away. There's no crisis that He can't bear, there's no storm He can't abate. He's my God, He's my God. Day by day His grace grows dearer, His love has conquered me, never leaving, never ceasing, His Spirit constantly flooding me, rich and free, higher than the highest heaven, He lifts me up to see, New Jerusalem descending, His bride is love to be eternally. It shall be that God is there for me tomorrow, as He is for me today, that He'll take my cares and sorrow, and He'll wipe them all away. There's no crisis that He can't bear, there's no storm He can't abate. He's my God, He's my God. Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali di dalam Bible Study Truth and Life. Malam hari ini kita masuk ke dalam bagian ke-9 dari buku Manusia Rohani, volume yang ketiga. Tidak terasa ya, saudara-saudari, minggu depan kita selesai membahas 3 volume dari buku Manusia Rohani. Sesuatu yang kayaknya awalnya sangat sulit ya. Tetapi puji Tuhan atas rahmat-Nya kita bisa sampai di titik hari ini. Ini semua adalah belas kasih Tuhan. Karena itu, bagaimana jika kita berdoa terlebih dahulu? Nanti mohon dalam kasih, saudara-saudari juga bisa mempersiapkan Alkitab ataupun catatan, alat tulis, sambil mendengarkan Saudara Hansen menyampaikan pemberitaan. Saudara-saudari bisa membuka Alkitab, bisa menulis, bisa menggarisbawahi, karena tetap pada akhirnya perkataan di sini sangat terbatas. Kami tidak bisa diandalkan, ya, firman Tuhan yang bisa diandalkan. Firman Tuhan yang bisa dengan leluasa mengubah hidup kita. Semoga mari kita sama-sama berdoa memasuki bagian ke-9, yaitu mengenai tekad. Dan ini sangat dalam dan ini juga sangat praktis di satu sisi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk belas kasih-Mu Tuhan. Malam hari ini kami bisa kembali hadir bersama-sama, kami datang kepada Dikau, memohon perkataan-Mu yang segar, perkataan-Mu yang baru, perkataan-Mu yang juga mengubah, mentransformasi hidup kami. Tuhan, kami serahkan, Tuhan, hingga pukul 9 malam ini, apapun yang kami perbicarakan, Tuhan, ada pengutaraan dari Tuhan. Juga hati kami yang mendengar, urapi telinga kami, urapi hati kami, terlebih bawalah pikiran kami bisa jernih,
Kami mau belajar mengenal tekad dan juga melatih tekad kami seturut dengan pimpinan Roh di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudari, sebelum saya serahkan kepada Saudara Hansen, ada sukacita ya malam ini kita bisa memasuki tekad. Sekedar pembuka, apa itu tekad? Ya, tekad manusia itu adalah organ ya, yang dengannya manusia membuat keputusan. Jadi di dalam hidup kita pasti ada yang namanya decision making, ya, membuat keputusan ini dan itu. Kita mau atau tidak mau, kita ingin, tidak ingin, kita setuju atau tidak setuju, ini semua fungsi dari tekad, di mana tekad adalah bagian yang penting dari jiwa. Betul dikatakan bahwa pikiran itu adalah inti dari jiwa, tetapi tekad manusia itu adalah kemudi, ya, setir dari apa adanya manusia. Ya, seperti kalau kita lihat kapal itu bisa berbelok kalau ada kemudinya. Nah, pergerakan manusia, pergerakan Anda dan saya setiap hari itu juga sebenarnya bukan hanya melalui pikiran, tapi sebenarnya tergantung pada tekad. Jadi jati diri manusia itu tekad, karena tekad mewakili manusia. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Nah, hari ini apa hubungannya tekad dengan perkara kemajuan rohani kita? Bagaimana tekad kita ini mempengaruhi seorang Kristen memiliki kemajuan secara rohani? Malam ini Saudara Hansen akan membahas. Karena itu, mari kita juga pakai tekad kita untuk sama-sama bisa fokus, konsentrasi, ya, mungkin juga ada hal-hal distraksi sedikit di sekitar, mohon Tuhan merahmati, sehingga perkara ini bisa kita sama-sama nikmati untuk minggu depan. Saudari, di sini dibuka ruang tanya jawab, ya, Anda mungkin memang tidak bisa membuka mikrofon, tetapi Anda bisa chat ya di kolom chat box kapanpun, ya, jika ada yang dirasa kurang jelas, atau nanti ketika pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, ya, dibuka sesi tanya jawab, bisa Anda persiapkan. Tuhan memberkati, saya serahkan waktu ini kepada Saudara Hansen untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Saudara Moses. Selamat malam saudara-saudari semua. Puji Tuhan, kita bisa masuk ke berita yang ke-9. Tadi saudara kita telah menyampaikan, tidak terasa ya, kita sudah minggu demi minggu membahas tentang manusia rohani, dan kita malam ini hampir ya di penghujung. Minggu yang akan datang, kita akan menyelesaikan dari buku manusia rohani ini, yaitu pertemuan yang ke-10. Sekali lagi saya mengundang kita semua untuk bersatu dalam doa, karena saya menyadari ketika saya menyampaikan firman, sungguh saya sangat terbatas, saudari. Dan kiranya Tuhan memberikan terang, memberikan pimpinannya, memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kita dapat mengenal Dia dengan benar. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyadari Tuhan, bahwa pertumbuhan rohani kami adalah berasal dari Tuhan. Tuhan, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Kami kembali serahkan diri kami mau persembahkan waktu ini. Tuhan, kami mau dibuat rela untuk mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan, biarlah teladan-Mu di muka bumi boleh menjadi satu cetakan bagi kami. Tuhan, Kau taat sepenuhnya kepada Bapa. Tuhan, dapatkanlah tekad kami. Tuhan, Kau tidak hanya mau meluas dari pikiran, emosi kami, tetapi Engkau juga mau mendapatkan tekad kami. Tuhan Yesus, beri kami roh hikmat dan wahyu-Mu untuk mengenal dengan benar. Kuduskanlah jaringan internet dan semua perangkat yang kami pergunakan. Hamba-Mu terbatas, tetapi roh-Mu tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, mohon darah Adi-Mu membasuh dan menudungi kami semua. Jauhkan dari setiap serangan si musuh. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Baik. Puji Tuhan, saudara-saudari sekalian. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat datang ya. Mungkin untuk saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Semoga
saudari bisa mengikuti pemberitaan pada malam ini. Ya, jika nanti saudari ingin melihat ya pemberitaan yang sebelumnya, saudari bisa menghubungi admin ya dari pelayanan Bible Study ini. Baik, topik kita pada malam ini adalah mengenai manusia rohani bagian yang ke-9 dan berkaitan dengan bagian di dalam jiwa manusia, yaitu adalah tekad manusia. Saudari sekalian, judulnya adalah Tuhan, buatlah aku rela. Amen. Puji Tuhan, saudari. Mari kita katakan sama-sama ya, saudari, dengan Tuhan ya, dengan satu doa yang sederhana, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, buatlah aku rela. Amin. Ya. Saudari sekalian, satu doa ini sebenarnya juga adalah doa yang diucapkan oleh saudara Watchmeni ya. Doa yang diucapkan olehnya yang damba ya supaya Tuhan bisa mendapatkan tekadnya. Amen. Baik. Saudari, sedikit mereview kembali dari berita ini. Kita perlu melihat bahwa 3 bagian manusia ternyata dengan jelas ada di dalam Alkitab, tercantum dengan jelas ya. Yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa ayat ini terus diulang? Ya, bahkan kita sering kali dengar dalam pertemuan-pertemuan kita dalam pembahasan buku ini. Karena sungguh, saudara-saudari, Allah tidak hanya ingin mendapatkan 1/3, setengah, atau 3/4 dari bagian diri kita. Tetapi Allah ingin mendapatkan seluruh pelosok diri kita. Allah ingin mendapatkan kita dengan mutlak. Allah ingin membawa seluruh diri kita diresapi oleh diri Allah. Inilah yang dikatakan dikuduskan dan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudari terkasih, kita perlu memiliki satu doa malam ini. Tuhan, aku mau ya. Tuhan, dapatkan aku sepenuhnya. Amen. Ya. Walaupun kita dalam kondisi di mute, mari kita serukan doa ini kepada Tuhan, saudari. Tuhan Yesus, aku mau Engkau dapatkan aku sepenuhnya. Amen. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita ingin Tuhan mendapatkan diri kita sepenuhnya, tidak lepas perlu pengenalan yang tepat terhadap diri kita. Karena Tuhan kita ingin supaya kita mempersembahkan tiap bagian kita kepada Tuhan. Ya. Saudari, Tuhan ingin mendapatkan setiap bagian. Ya. Seperti halnya ya kita di rumah ya, saudari, ada ya kalau rumah itu rumah yang besar ya, pasti ada beberapa ruangan. Ya. Sebenarnya diri manusia ini juga adalah seperti sebuah rumah dan memiliki beberapa ruangan, beberapa kamar. Ya. Ketika kita berkata Tuhan dapatkan aku sepenuhnya, artinya Tuhan tidak hanya masuk di dalam ruang tamu kita, Tuhan tidak hanya masuk ke dalam dapur kita, ya dapur rumah kita, tetapi jika Tuhan kita mendapatkan tempat yang mutlak di dalam diri kita, Ia akan bisa dengan bebas mengatur, beroperasi, memenuhi seluruh bagian batin kita. Nah, karena itu di dalam berita-berita sebelumnya, kita diperkenalkan tentang bagian-bagian dari roh manusia. Baik, saya akan sekilas saja. Dan kita juga maju ke dalam bagian yang di tengah ya, saudari, yaitu adalah jiwa manusia yang meliputi pikiran, emosi, dan tekad.
Beberapa minggu yang lalu, Saudara Irfan telah menyinggung tentang bagaimana kita menempuh hidup iman berlawanan dengan penghidupan di dalam perasaan. Ini berkaitan dengan emosi kita sebagai orang Kristen. Seringkali naik turun, seringkali tidak stabil, seringkali kita mudah terpengaruh oleh situasi, tetapi Tuhan mau membimbing kita hidup oleh iman. Lalu, di minggu yang lalu, Saudara Kenny telah menyampaikan mengenai pembaruan pikiran. Betapa pikiran kita adalah satu medan manusia, angan-angan manusia, ya, membuat manusia jika tidak tepat digunakan, ya, akan mudah disesatkan oleh si jahat. Tetapi Tuhan ingin mendapatkan pikiran kita, supaya pikiran kita boleh mengenal kehendak Allah. Supaya pikiran kita dapat menjadi pikiran Kristus. Amen. Puji Tuhan. Nah, malam ini kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga dari jiwa kita, yaitu adalah tekad kita. Yaitu organ untuk mengambil keputusan. Saudara-saudari, dari buku Manusia Rohani, kita dapat membacanya dan menemukan ya, bahwa saudara kita menyampaikan bahwa pikiran dan emosi ternyata itu belumlah cukup. Ya, pikiran kita sudah menerima firman Tuhan. Pikiran kita diperbarui oleh firman Tuhan. Pikiran kita tidak lagi duniawi, tetapi menjadi pikiran-pikiran Kristus. Emosi kita juga stabil. Emosi kita mengasihi Allah. Tetapi kalau tekad kita masih belum didapatkan oleh Allah, belum rela untuk tunduk kepada Allah, sungguh saudara-saudari, Allah belum bisa menyelamatkan kita sepenuhnya. Nanti kita akan lihat beberapa contoh di dalam Alkitab dan beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab yang juga telah mengalami kegagalan di dalam menggunakan tekadnya. Saudari, tekad sangat menentukan bagaimana kita bisa hidup kepada Allah. Hidup bagi penggenapan tujuan Allah. Seringkali pengetahuan Alkitab, apa yang kita baca, apa yang kita terima secara rohani, ya, berhenti pada pikiran dan emosi kita, tetapi belum menguasai tekad kita, belum menggerakkan kita, belum membuat kita melangkah, dan dalam artian kita tetap di tempat saja. Saudari, sungguh satu hal yang sangat kasihan, saudari, jika Anda dan saya diam di tempat. Pertumbuhan rohani diam di tempat, ya, tidak mengalami kemajuan. Sungguh, saudari, ketika saya mempersiapkan firman malam ini, saya juga banyak bertobat. Tuhan, Engkau sepertinya masih sangat sedikit meresapi tekadku. Dalam tutur kata saya terhadap istri saya, sikap terhadap orang tua saya, terhadap anak saya, terhadap rekan pelayanan saya, mungkin saja itu adalah ego saya yang dominan. Saudari, semoga berita ini boleh kembali menerangi batin kita. Mari kita melihat di dalam awal atau di dalam permulaan Alkitab. Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan dengan memiliki satu tekad yang bebas. Saudara-saudari, Anda dan saya diciptakan oleh Allah bukan menjadi sebuah robot, sebuah mesin yang diprogram.
Saudari, kita diciptakan memiliki satu kehendak bebas. Kita bukan kayu yang mati atau besi, kita bukan alat-alat yang tanpa kehendak. Tapi kita diciptakan dengan memiliki kehendak bebas untuk memilih, saudari. Ini terbukti di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 yang berkata bahwa ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, Allah tidak memaksa manusia untuk memilih mana makanan yang harus mereka makan. Ini adalah keadilan Allah. Ini adalah Allah kita adalah Allah yang tidak memaksa. Allah kita adalah Allah yang maha agung. Bukan Allah yang kecil. Saudari, jika ada seseorang yang memaksakan kehendaknya kepada kita, bukankah itu berarti orang itu adalah orang yang picik, orang yang sempit? Allah kita adalah Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang memberikan kebebasan kepada kita. Karena itu, ayat ini mencantumkan ada satu peringatan. Jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudari, Allah tidak memprogram manusia supaya hanya memilih pohon tertentu. Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi karena hati Allah penuh dengan kasih, Dia tetap harus memberikan satu peringatan. Peringatannya adalah, jangan kau makan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah ada memberikan satu larangan. Tetapi, sekali lagi, kita lihat apa yang terjadi, saudari. Manusia menggunakan tekad bebasnya ini dengan salah. Tidak memilih pohon hayat atau pohon kehidupan, tetapi justru memilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudari, apakah saudari hari ini kita menggunakan tekad bebas kita juga dengan tepat? Ini sama halnya ya dengan kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Mungkin orang-orang banyak ya menyalahkan, wah Adam dan Hawa ini salah pilih ya. Kenapa sih ya? Betapa bodohnya, sudah diperingatkan tetapi kok salah pilih. Tetapi saudara-saudari, sebenarnya hari ini kondisi kita adalah seprinsip dengan kondisi Adam ya. Di Taman Eden, Adam dan Hawa diberikan pilihan dan kita punya kehendak bebas. Nah, mari kita lihat kehendak bebas manusia dipergunakan dengan tidak tepat. Ya. Tidak memilih Allah, justru malah memilih iblis, saudara-saudari. Dan kita lihat faktanya bahwa melalui menggunakan tekad yang kepada iblis, bersatu dengan kehendak iblis, ya. Dalam artian ini artinya manusia memberontak terhadap Allah. Di Roma pasal 5 ayat 19 dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudari, hanya oleh ketidaktaatan satu orang, ketidaktaatan ini membuat semua orang telah menjadi orang berdosa. Inilah kejatuhan. Inilah asal mula manusia gagal, saudari. Karena tekad bebasnya memilih iblis. Menyalahpahami Allah. Wah, Allah sepertinya menyembunyikan sesuatu yang baik dari kita. Adam, ya. Mungkin perbincangan mereka. Karena mereka meragukan. Mereka tidak taat kepada Allah. Mereka justru memakan buah yang dilarang oleh
Nah, akibat yang kedua, saudara-saudari. Memberontak terhadap Allah, ini adalah akibat atau sumber kejatuhan manusia yang pertama. Ya. Sedangkan yang kedua, apakah itu makna kejatuhan? Saya menjadi orang Kristen, bisakah saya juga jatuh kembali di dalam dosa? Saya mau melayani Allah. Saya mau beribadah kepada Allah. Saya mau menjadi orang yang kudus, orang yang suci, orang yang diperkenan oleh Allah. Nah, ternyata, saudara-saudari, kita bisa melihat dalam Kolose 2 ayat 23, dikatakan bahwa peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Kisah apakah ini? Di dalam kondisi yang tercatat di sini, saudari, Rasul Paulus menuliskan surat ini karena gereja di Kolose mengalami satu serangan. Serangan ini bukanlah serangan dosa yang sangat nampak. Bukanlah dosa kasar, ya, mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Tetapi justru yang masuk adalah cara-cara beribadah kepada Allah. Seperti apa? Dengan hikmat membuat ibadah buatan sendiri. Dengan merendahkan diri. Dan ada yang ekstrim, menyiksa diri. Menganggap bahwa tubuh daging ini adalah sumber dosa, harus disiksa. Tidak tidur di kasur, tidurnya di lantai. Ya, tidak usah pakai selimut. Ya. Berpuasa dengan sangat ekstrim. Saudari, sepertinya ya, ini adalah orang-orang yang kudus dan suci. Saya waktu di SMA ya, saudari, saya tinggal di satu tempat kos ya. Saya tinggal bersama dengan beberapa anak-anak mahasiswa ya. Saya SMA ya. Saat itu saya dengan beberapa rekan saya. Ya. Dan saya mendengar perbincangan para mahasiswa ini. Mereka memperbincangkan, wah, si A itu ya kenalan saya ya, itu menganut ya satu ajaran menyiksa diri. Wah, dia kudus, suci. Wah, pantang makan ini, pantang makan itu, ya. Dia memilih untuk tidak hidup dengan nyaman. Wah, ya. Akhirnya apa? Dia kuat, ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Dia bisa punya tenaga dalam. Jadi nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ternyata ya, cara-cara buatan manusia ini adalah juga kejatuhan. Melayani Allah dengan bersumber dari diri sendiri. Bersumber dari hayat alamiah kita. Semuanya itu sebenarnya untuk memuaskan ya, rasa bangga, ego. Saya mampu, saya bisa menjadi orang yang melayani dengan baik. Bahkan di dalam kekristenan pun hal ini juga menyusup masuk, saudara-saudari. Mari kita melihat. Sekarang kita akan melihat perbedaannya, saudari. Memang kejatuhan adalah bersumber dari tekad manusia yang memberontak, tidak taat kepada Allah, yang pertama, dan yang kedua, memang taat, mencoba untuk menyenangkan Allah, tetapi dengan alamiah, dengan cara sendiri, seperti Kain, ya, dia beribadah kepada Allah, tetapi dengan konsepnya sendiri, tanpa pengetahuan yang tepat, dia mempersembahkan hasil bumi yang tidak diperkenan oleh Allah. Nah, saudari, sekarang mari kita bandingkan dengan jalan keselamatan yang Allah berikan. Dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Amen. Saudari, apakah yang menarik dari ayat ini? Ada orang yang menyangka bahwa keselamatan kita atau menjadi orang yang diselamatkan, dilahirkan kembali oleh Allah, ya, bisa mendapatkan hayat kekal, hidup kekal Allah. Itu perlu usaha. Kamu harus menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang luhur. Ini seperti Nikodemus, ya, saudara-saudari, yang datang kepada Tuhan di malam hari. Ya, dia sudah tua, ya, dia jauh umurnya dari Tuhan, ya, mungkin 60-an, ya. Dia berguru kepada Tuhan, ingin belajar. Tetapi Tuhan Yesus terus terang, kamu harus dilahirkan kembali. Saudari, apa ini kelahiran kembali? Nah, saya tidak cantumkan ayatnya, tetapi saudari bisa membuka, ya, di dalam kitab Yohanes. Saya coba bacakan. Yohanes pasal 1, ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Saudari bisa lihat di sana, dari dua ayat ini, mengisahkan tentang kelahiran kembali, menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah adalah permulaan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bahkan di dalam titik permulaan kita menjadi orang Kristen, tidak ada yang namanya mengandalkan kekuatan tekad kita sendiri. Ayat ini berkata, saya bacakan, Yohanes 1 ayat 12 dan 13, tetapi semua orang yang menerimanya, ya, bukan berusaha, bukan melakukan hal-hal yang luhur, memperbaiki diri. Wah, saya terjebak dengan yang namanya, misalkan ya, anak-anak muda game online, addicted ya dengan game online. Wah, saya mau mengakhiri ya masa-masa saya yang kecanduan game online, dan akhirnya saya bertobat dan mau percaya dibaptis. Jadi berusaha dulu supaya baik, supaya punya standar apa itu kudus, baru dilahirkan kembali. Saudari, dari pengalaman yang saya temui, tidak akan berhasil, saudari. Ya, sekalipun dari masih ada dosa yang berentetan di belakang menghantui. Karena itu prinsipnya di sini adalah semua orang yang menerimanya. Ya, tekad kita dipakai hanya untuk menerima Allah, terbuka kepada Allah. Ya, ayat ini melanjutkan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. So, jadi ayat 13 ini menjelaskan, bukan secara jasmani oleh keinginan, kehendak seorang laki-laki. Prinsip kehendak ini, saudari, mengendalikan seluruh macam agama. Agama pasti, ya, saudari, menggunakan kata aku hendak. Aku hendak kudus, aku hendak baik, aku hendak suci, aku hendak berusaha beramal, aku hendak mematikan ya semua dosa ya yang menjalar di dalamku. Aku hendak menyucikan noda-noda dosaku. Aku hendak beribadah supaya ibadahku makin berat ya. Nanti dosanya ditimbang makin sedikit. Inilah saudari disimpulkan dengan kata kehendak ya, kehendak manusia. Tetapi bahkan di dalam kelahiran kembali, Allah sudah memberikan satu prinsip, saudari. Bukan kehendakmu. Kelahiran kembali adalah kehendak Allah. Allah lah, saudari, yang ingin melahirkan kita kembali. Kita cukup menerima.
Haleluya, aku menerima Engkau sebagai juru selamatku. Aku percaya kepadamu. Ya, ketika kita datang, mungkin ada saudara-saudari di sini yang masih ragu untuk menerima Tuhan Yesus, atau di dalam pergumulan mungkin, saudari. Firman ini adalah untuk menguatkan Anda. Anda bukan terlebih dulu belajar pelajaran agama baru menjadi orang Kristen. Anda bukan memperbaiki diri sendiri baru dilahirkan kembali. Tetapi dengan apa adanya Anda yang sekarang ini, saudara-saudara, terimalah Yesus. Terimalah Yesus. Percaya padanya. Maka kita akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya, saudari. Tekad kita dipakai. Tetapi dipakai untuk menerima. Percaya. Terbuka kepada Tuhan. Amin. Baik, semoga semakin lebih jelas ya, saudari. Keselamatan ini ya juga dapat kita bandingkan di dalam dua ayat yang sangat kontras. Sama-sama tulisan dari Rasul Yohanes di dalam Wahyu 22 ayat 17. Ketika Tuhan memberikan satu seruan, ya, siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Kita bandingkan dengan Yohanes 5 ayat 40. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudari, mari kita lihat kata mau dan tidak mau. Memang air hayat sudah tersedia. Keselamatan sudah tersedia. Tetapi kita perlu menggunakan tekad kita untuk menerimanya, untuk mengambilnya. Saudari, jika malam ini Anda masih ragu untuk terima Tuhan, lihatlah ayat ini. Banyak orang yang tidak mau juga. Masih berusaha dengan sekuat tenaga memperbaiki diri. Mencoba dengan berbagai cara untuk bisa diselamatkan. Semuanya adalah sia-sia. Mari datang kepadanya. Mau mengambil air kehidupan. Dengan cuma-cuma. Karena pada hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Baik, ini adalah perbandingannya, saudari. Jadi ketika manusia jatuh, ini bersumber dari pemberontakan Adam. Pemberontakan manusia yang diwakili oleh Adam. Dan hasilnya adalah manusia berada di dalam kebinasaan. Tetapi puji Tuhan untuk keselamatan yang Allah anugerahkan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah manusia yang taat sampai mati di atas kayu salib. Dia punya satu kehendak, yaitu kehendak Bapa. Dia hidup ya bukan menurut kehendaknya sendiri. Di Taman Getsemani, dia di dalam doa yang disertai dengan peluh yang bercucuran. Dia berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripada. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Saudari, ini adalah proses yang dilalui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia di dalam proses juga punya kehendak. Dia punya kehendaknya. Jikalau mungkin salib ini berlalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita akan ditemui dengan persoalan demi persoalan. Bukan hanya masalah kita selamat di tahap awal, saudari. Tapi setelah kita menjadi orang Kristen, pos demi pos, Tuhan juga mengizinkan kita melalui ini. Kiranya kita boleh berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendakku, bukan mauku, bukan idealku, tetapi kehendak-Mu, saudari. Ya, semoga firman ini boleh bergema di dalam kita. Amin. Nah, saudari, kita bisa melihat ya,
bahwa di dalam buku Manusia Rohani di bagian ini, saudara kita juga memberikan satu peringatan, memberikan satu pengenalan yang perlu dimiliki oleh setiap umat Tuhan, yaitu sebagai orang Kristen, terkadang, bahkan mungkin sering kali, kita tertipu. Ini sepertinya adalah kehendaknya Allah. Oh, ya sudah, saya harus pasrah saja kepada Allah. Banyak ya, saudari, mungkin kisah-kisah di masa pandemi ini yang terhantam di dalam aspek kesehatan dan ekonomi, ya sudahlah, saya pasrah saja kepada Tuhan. Banyak yang berkata demikian. Dan banyak orang Kristen menyangka ini rohani. Ya pasrah saja sama Tuhan. Apa ini, saudari? Ini adalah satu hal yang membahayakan. Dari iblis, saya mulai dari iblis, saudari. Iblis menghendaki manusia sepenuhnya pasif. Pasif. Tekadnya pasif. Tidak berbuat apa-apa, tidak memutuskan apa-apa. Ya sudahlah, biar mengalir saja seperti air, ya. Biarkanlah saja terjadi, biarlah terjadi. Tujuan iblis apa, saudari? Ketika manusia pasif, manusia menghentikan semua kegiatannya, aktivitasnya, tekadnya, akhirnya dia menjadi kosong, saudari. Dan iblis mengambil tumpuan ini untuk bekerja di atas diri manusia. Saudari, ada orang yang menyangka orang Kristen tidak mungkin dirasuk oleh setan, oleh roh-roh jahat. Tapi ternyata, saudari, masih banyak kejadian yang bisa kita amati. Ya. Kenapa, saudari? Karena memberikan tumpuan kepada iblis untuk menduduki diri kita. Ada seorang Kristen, ya, dia pasif sekali, ya, suka melamun, tidak membaca Alkitab, tidak melatih rohnya, tidak mengisi dirinya dengan firman. Akhirnya, saudari, tumpuan yang kosong itu akan dimanfaatkan oleh iblis untuk merasuki dirinya, menggantikan kedudukannya. Inilah ciri-ciri dari pekerjaan iblis. Tapi kita perlu melihat apa bedanya dengan pekerjaan Allah. Allah tidak pernah menuntut manusia menghentikan kegiatannya sebelum Tuhan bekerja. Ya. Saudari, ini bisa kita simpulkan dengan kata bersandar. Bersandar bukan pasrah. Bersandar adalah datang pada Tuhan, menyerahkan diri kita kepadanya. Bukan lagi aku yang pegang kendali, Tuhan. Aku serahkan padamu. Aku mau bekerja sama denganmu. Tuhan, aku mau Engkau bekerja di dalam diriku. Akhirnya tiap pimpinan, tiap langkah, Tuhan berikan urapan, ya. Tuhan arahkan kita lewat firman yang kita baca, lewat persekutuan dengan saudara-saudari kita jelas. Oh, ternyata kehendak Allah ini. Dan kita diminta untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, saya ada beberapa contoh, saudari. Mohon maaf, saya tidak cantumkan di layar. Saya coba baca, saudari ya. Saya coba ceritakan saja kisah-kisah ini. Ketika seseorang, ya, para rasul contohnya, menerima pimpinan Roh Kudus, menerima visi dari Roh Kudus, ya, dia bukanlah menjadi orang yang gila tak terkendali, ya. Karena itu ini perlu ya menjernihkan atau membersihkan konsepsi kita, saudari. Yaitu konsepsi, wah kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu kita guling-guling di lantai, ya. Kita berbicara dengan tidak jelas, kita melakukan hal-hal yang aneh. Kita lihat ya contoh-contohnya, saudari. Ketika Saulus di dalam Kisah para Rasul pasal 9, ya, dia mendapatkan visi dari Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniayai. Saat itu Saulus memang penglihatannya menjadi
hilang ya untuk sejangka waktu. Tetapi Alkitab tidak mencatat dia menjadi seorang yang aneh, saudari. Dia tetaplah seorang Paulus. Akhirnya dia dibimbing oleh Ananias dan akhirnya dia menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan. Lalu kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 17, Petrus ketika dia memiliki jadwal doa ya, dia berdoa kira-kira pukul 12 tengah hari. Ia diliputi oleh kuasa ilahi. Ya, apa ini, saudara? Dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Dan seterusnya, akhirnya Petrus mendapatkan satu arahan dari Tuhan. Ya, dia pergi ke rumah Kornelius, dan seisi rumah Kornelius akhirnya percaya dan dibaptis, ya, diselamatkan, saudara. Jadi kita melihat dari dua kisah ini bahwa kepenuhan Roh Kudus, ya, itu membuat kita menjadi orang Kristen yang normal, saudara. Bukan orang Kristen yang lepas kendali, berbicara dengan tidak jelas, tidak terkontrol. Paulus tetaplah seorang manusia yang normal, tetapi di dalamnya dia dipimpin oleh Roh Allah. Petrus bagaimana, saudari? Petrus juga demikian, ya. Roh Kudus tidak seperti memperalat ya Petrus. Tapi kita lihat sangat manis. Roh Kudus itu memimpin dia pergi. Mengarahkan Petrus harus mengikuti ya utusan-utusan dari Kornelius dan akhirnya membuka satu pintu keselamatan untuk orang-orang bukan Yahudi. Semoga dua contoh ini bisa membuat kita jelas, saudari, bahwa pekerjaan dari Allah adalah pekerjaan yang sangat lembut, sangat manis, dan tetap memerlukan kerja sama kita. Sedangkan pekerjaan dari musuh membuat manusia itu apa? Melepaskan tekadnya. Lost. Digantikan oleh iblis. Kosong. Iblis berharap kita mengosongkan diri kita. Apa? Membuat kita apa? Semacam pertapaan, ya, saudari. Supaya apa? Dia mendapatkan kedudukan. Walaupun mungkin sebagian kecil dari diri kita. Dia ingin mendudukinya. Karena itulah iblis ingin mencuri setiap tumpuan, setiap kesempatan. Semoga, saudari, berita malam ini boleh menelanjangi setiap pekerjaan musuh dan membuat kita jelas. Jadi, saudari, kita tidak hanya cukup menjadi orang Kristen yang polos, ya, saudari. Ya, sangat baik menjadi orang Kristen yang polos, apa adanya pada Tuhan, ingin maju di dalam Tuhan, cinta akan Tuhan, tetapi kita juga perlu, sambil istilah melek, ya, pikirannya perlu diperbarui, ya, seperti penyampaian yang minggu lalu. Kita perlu pengetahuan yang tepat bagaimana cara iblis bekerja dan bagaimana cara Allah bekerja, supaya kita apa? Tidak tertipu, ya, saudara. Karena iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat terang. Oh, semoga Tuhan merahmati kita, saudara-saudari. Baik, kisah ini juga kita bisa lihat lebih dalam, ya, yaitu bagaimana beberapa tokoh yang akan saya sebutkan ini, memang, saudari, dia punya tekad mau melaksanakan kehendak Allah, ya, tetapi dia belum mutlak, saudari. Ya. Di luarnya bergerak, ya, tetapi di dalam batin masih setengah-setengah. Kita lihat yang pertama adalah Bileam. Bileam ini adalah seorang nabi, tetapi bukan dari bangsa Yahudi, dan dia apa? Dipanggil oleh Balak, ya. Yaitu Balak ini adalah musuh dari bangsa Israel, seorang raja. Ya. Dan Balak mau supaya Bileam pergi untuk mengutuk bangsa Israel. Ya. Bileam bagaimana, saudari? Responnya, ya. Responnya, ya, awal-awal ya dia berkata, bagaimana saya bisa mengutuk umat yang diberkati oleh Allah? Wah, tapi Balak menjanjikan apa? Dia akan diberi upah, kekayaan, harta melimpah. Ayo datang padaku,
kutuklah ya bangsa Israel bagi. Bileam antara apa? Ya, tidak. Ya, tidak. Ya. Akhirnya dia nego dengan Tuhan. Dia nego lagi, saudari. Kalau, saudari, seorang yang taat mutlak kepada Allah, ya pasti apa? No. Ya. Tidak. Tegas. Tidak pergi. Amin firman Allah. Tapi Bileam justru apa? Pergi. Dia tawar-menawar dengan Allah. Di balik doanya yang tawar-menawar dengan Allah itu, tersembunyi satu keinginan. Wah, saya bisa dapat untung ya. Dapat cuan ini ya. Wah, saudari. Lalu, singkat cerita, Bileam ini juga mengalami penanggulangan Allah. Ya. Lalu yang kedua, kita bisa lihat dari kisah istri Lot. Ya, yang ditarik oleh malaikat ya. Dia beserta dengan Lot dan kedua anaknya ditarik, saudari, keluar dari kota Sodom. Kenapa? Kota Sodom dan Gomora ini akan dihancurkan, di bumi hanguskan oleh Allah. Allah mengasihi mereka karena mereka adalah umat Allah, ya. Karena Lot adalah keponakan Abraham, ya, yang keluar dari Ur Kasdim. Allah mengasihi mereka, ditarik keluar. Tetapi kita tahu kisahnya, istri Lot menoleh ke belakang. Kegiatan untuk mematuhi kehendak Allah ada. Keluar dari kota Sodom. Tapi hati yang masih tertambat di dunia tidak sepenuhnya meninggalkan apa yang Allah benci. Juga masih ada, saudari. Itulah yang membuat Lot dikutip lagi di dalam kitab Injil. Ingatlah akan istri Lot. Ingat apanya, saudari? Ingat ya, menjadi umat Tuhan, mengikuti Tuhan tidak hanya perlu action di luar, tetapi juga dengan tekad yang serasi dengan Tuhan. Saudari, bukankah ya banyak orang Kristen yang mengalami hal ini? Langkah kaki sudah melangkah, amin ya. Tapi hati penuh dengan omelan ya. Wah, kenapa kok saya ya? Diminta untuk pelayanan. Wah, kenapa saya lagi ya? Saudari, banyak hal dalam kehidupan Kristiani kita tidak sepenuhnya taat kepada Allah. Moga kita ingat akan peringatan ini. Lalu yang ketiga juga adalah kisah dari Bani Israel. Ini adalah contoh secara korporat. Sebuah bangsa yang dipimpin keluar oleh tangan Tuhan yang kuat, lengan yang teracung. Tetapi justru apa? Di tengah perjalanan penuh dengan sungut-sungut, perbantahan, balik saja. Wah, di sini susah, nggak ada air, nggak ada makan. Kita di Mesir makan enak. Kita di depan kuali yang penuh berisi dengan daging. Ada bawang, ada mentimun. Enak, di sini makan apa? Makan mana? Tiap hari sama. Saudari, ini adalah menunjukkan memang mereka langkah kaki berangkat, saudari. Tetapi tekad mereka belum serasi dengan diri Allah. Saudari, kita tidak perlu menghakimi satu dengan yang lain. Saya termasuk adalah orang yang masih perlu Tuhan selamatkan tekad saya, ya, supaya saya dengan mutlak bisa memilih Allah, bersatu dengan kehendak Allah. Amin, puji Tuhan. Nah, maka disimpulkan dengan kalimat ini, dikatakan bahwa mereka semua ditundukkan oleh Allah dan tidak bertindak menurut tekad atau kehendak mereka sendiri. Tetapi kecenderungan di batin mereka tidak bersatu dengan Allah. Karena itu, hasilnya adalah kegagalan. Oh, saudara-saudari, semoga ini menjadi peringatan yang kuat buat kita. Ya, agar kita bukan hanya di luar taat, tetapi di dalam batin juga bersatu dengan kehendak Allah. Mari kita melihat berikutnya adalah bagaimana jalannya kita bisa menuju kepada kebebasan. Kebebasan di sini bukan artinya kita
menjadi orang yang liar. Kebebasan yang sejati adalah di dalam Roh itu. Kebebasan yang sejati adalah di dalam Kristus. Kebebasan menggunakan tekad kita, tidak diperbudak oleh si jahat, dimerdekakan dari belenggunya, dan menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Ya, saudari. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami ya keselamatan di dalam tekad kita? Kita tidak hanya perlu menjadi orang yang polos. Tadi saya telah singgung, menjadi orang Kristen yang polos mengasihi Tuhan ya sangat baik seperti Maria ya, tulus sekali. Tetapi kita juga perlu mengenal kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari apa, saudari? Dari segala tipu muslihat si jahat. Dari segala bentuk ya penipuan dirinya. Ya. Iblis hari ini bukan berarti karena kita sudah menjadi orang Kristen, maka dia lari. Dia akan mencari cara untuk menipu kita. Menganggap dengan cara ini, cara itu, kita bisa menyenangkan hati Allah. Saudara, perlu kebenaran. Kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu Alkitab yang kita nikmati setiap hari. Ada dua ekstrim ya, saudari. Yang menganggap saya harus baca Alkitab saja, tidak perlu berdoa. Saya cukup study Alkitab. Ada juga ekstrim yang kedua, yaitu saya cukup berdoa saja. Saya tidak perlu baca Alkitab. Dengar-dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan, suara Roh Kudus. Kalau saya nggak dengar suara apa-apa, saya diam, saya tidur saja di rumah. Saudari, ini adalah satu hal yang memang terkesan lucu. Tetapi ini juga melanda kehidupan orang Kristen. Menunggu wangsit, ya. Saya belum diutus Tuhan untuk memberitakan Injil, ya. Saya nggak akan bergerak, ya. Hati-hati, saudari. Saudari boleh baca di dalam buku itu ada bahayanya. Makin kita pasif, ya, tidak mengenal kebenaran, tidak memasuki firman Tuhan, kita akan mudah ditipu oleh si jahat. Amen. Yang kedua, saudari, kita perlu menjadi orang yang merebut kembali tumpuan itu. Ya. Saudari, tumpuan yang ada di dalam diri kita, ya, tiap bagian perlu kita rebut kembali. Jangan sampai diduduki oleh si jahat. Karena itu, Yakobus pasal 4 ayat 7, mohon maaf masih dalam bahasa Inggris, kitabnya, James ya, pasal 4 ayat 7 mengatakan bahwa karena itu tunduklah kepada Allah. Saudari, kita mau melawan iblis. Ya, ayat ini mengatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tekad kita perlu dipakai untuk tunduk kepada Allah. Untuk sepenuhnya tunduk, taat kepada Allah. Baru iblis itu bisa lari, saudari. Tidaklah sederhana, saudari ya. Kita menjadi orang Kristen ya. Wah, asal polos-polos saja pokoknya saya cukuplah. Kita perlu tunduk kepada Allah. Tunduk kepada firman-Nya. Ya. Maka iblis itu akan lari daripada. Lalu yang ketiga, ini yang terakhir, saudari. Yang ketiga, kita perlu tekad yang bersatu dengan diri Allah. Ya. Tekad kita perlu bersatu dengan diri Allah. Inilah teladan yang diberikan Tuhan, bahwa ketika dia di bumi, saudari, dia memberikan satu teladan bagi kita. Aku menghakimi apa yang aku dengar dari Bapa. Ya, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bayangkan, saudari ya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah yang hidup. Tetapi dia memberikan teladan bagi kita. Dia hidup menurut kehendak Allah saja. Dia tidak hidup menurut dirinya sendiri. Semoga, saudari, berita ini boleh kembali membuat kita mempersembahkan diri. Tuhan, aku mau menjadi orang-orang yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Ya, jangan pasif, jangan pasrah, ya.
tapi bersandar kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya-jawab, saudari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, kami perlu mempersembahkan bukan hanya pikiran, emosi kami, tetapi kami juga perlu mempersembahkan tekad kami. Tekad yang mutlak taat kepadamu. Tuhan, kami tidak hanya mau tunduk hanya secara luaran, tetapi di dalam batin kami mau, Tuhan, bersatu dengan kehendak Allah. Tuhan, bawa pertumbuhan rohani kami sampai titik ini. Kehendak-Mu jadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap saudara-saudari yang ada malam ini. Kiranya Roh-Mu memerdekakan mereka dari segala belenggu si jahat, dari segala tipu dayanya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya. Amin. Baik, mungkin saya mengawali. Silakan, saudari, jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke kolom chat ya, saudari. Nanti saudara Irfan akan memandu kita. Puji Tuhan, saudara-saudari, selamat malam. Sungguh limpah ya. Jadi pada kesempatan ini saudara-saudari boleh bertanya di kolom chat. Nanti kita coba sama-sama mendiskusikannya, men-sharingkannya, menjawabnya ya. Jadi mengenai tekad ini sungguh ini adalah latihan kita ya. Kita mau bersatu dengan roh yang ada dalam diri kita, melatih tekad kita, kita bisa melakukan kehendak Allah ya. Apakah saudara-saudari ada pertanyaan? Bisa tanya, chat, atau mau membagikan kenikmatan pengalaman, saya rasa juga boleh ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan ya. Apakah orang yang di dalam tubuh Kristus itu bisa sempurna tanpa dosa? Ya. Yang kedua, apa dampaknya bagi kita ketika kita sedang bersaksi bagi Tuhan, tetapi dihentikan saudara dalam gereja di dalam sidang tersebut? Oke, jadi ada dua pertanyaan ini. Bagaimana, saudara Hansen mau jawab atau saya? Oke. Ya, boleh saudara Irfan mungkin bisa mengawali. Oke, baik. Ya, jadi pertanyaan pertama, apakah orang yang di dalam tubuh Kristus itu bisa sempurna tanpa dosanya? Baik, jadi saya ingat perkataan Tuhan ya ketika dia di muka bumi ya. Dia memakai kondisinya sebagai manusia ya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik, hanya Allah yang baik gitu ya. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang sempurna,
Dan kalau kita memang lihat di dalam kitab Matius, Allah menghendaki kita sempurna sama seperti Bapa yang ada di surga yang adalah sempurna ya. Jadi inilah kehendak Allah. Nah, namun sebelum Tuhan datang kembali dan mengubah kita sama seperti Dia ya, di dalam Yohanes ya, 1 Yohanes ya, kita tentu dalam proses menjadi sempurna ya. Jadi hari ini tentu kita di dalam tubuh Kristus kita belum sempurna ya. Jadi kita masih bisa berbuat dosa, maka dari itu kita perlu punya pengalaman punya sikap ya, menerapkan 1 Yohanes kan di sana dikatakan kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil, Ia akan mengampuni, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi hari ini kita masih belum sempurna, kelak kita pasti sempurna sama seperti Allah kita ya, tanpa dosa. Demikian. Apakah ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan ini? Saya rasa cukup ya. Oke ya, silakan. Mungkin saya sedikit tambahkan ya. Tadi mungkin terputus-putus. Oke. Ya. Apakah terdengar suaranya? Ya, terdengar. Ya. Oke. Jadi saya sedikit menambahkan dari yang Saudara Irfan katakan bahwa kita dapat terlepas dari dosa sesungguhnya. Ini adalah satu kitab Roma ya, bahwa ketika kita tinggal atau hidup menurut hukum Roh pemberi hayat, maka kita akan dimerdekakan di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, saudari bisa baca di kolom chat bahwa dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut adalah bisa, saudari. Ya, tetapi tentu ada syaratnya. Ya, di dalam hal ini kita perlu memenuhi syarat yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi di dalam alam semesta ini Allah kita telah mengatur. Ya, semuanya ada hukum-hukumnya. Bagaimana kita bisa menang dari dosa? Ya, kita perlu menempuh hidup di dalam Roh. Ya, kita perlu melatih tekad kita untuk memilih Tuhan, berkontak dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ya, sekaligus saya mungkin menjawab ya, ada satu pertanyaan yang masuk tadi dari chat pribadi. Dikatakan bahwa kita dikatakan tidak boleh pasif ya. Apakah ini tidak berlawanan dengan kita hidup bersandar, tidak merdeka ya. Di Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, saya kutip di sana, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jadi ayat ini bukan diartikan kita pasif, saudari. Untuk bertobat dan tinggal diam, ini artinya kita menempuh satu kehidupan yang bersandar kepada Kristus. Ya. Kita bukan berarti kita pasif, tidak berbuat apa-apa. Ya. Tidak bersikap seperti ya, orang yang netral ya. Jadi kita punya pilihan, saudari. Kita menjadi orang yang netral, tidak berbuat apa-apa, tidak kemana, ya. Orang yang netral ini sebenarnya adalah orang yang pasif, ya. Tidak pilih Allah, tidak pilih iblis. Nah, ini mudah sekali terhanyut oleh si jahat, ya. Tetapi kita perlu menjadi orang yang aktif melatih tekad kita untuk meraih dia, untuk datang kepadanya. Ya. Dalam Matius pasal 10, ayat 28 dan 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbebankan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi di sana ada satu tekad untuk datang kepada Tuhan. Orang yang pasif
tidak datang kepada Tuhan. Karena itulah terbawa oleh arus. Ya, karena itu hukumnya perlu kita patuhi, saudari, yaitu datang dengan tekad kita bersandar kepada Kristus. Amin. Semoga bisa membantu. Amin. Silakan, saudara-saudari. Amin. Oke, ya puji Tuhan ya, cukup jelas ya rasanya ya. Jadi kita di dalam Kristus ya, seperti di dalam kitab Roma ya, kita bisa menang ya atas dosa ya kan. Kita kalau Amen. senantiasa di dalam roh kita, hukum roh hayat itu memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut ya. Jadi kita bisa menang atas dosa, namun di dalam pengalaman hari demi hari ya tergantung kerjasama kita ya, tadi ya, kita mau nggak menggunakan tekad kita hari demi hari terus kontak dengan Tuhan ya kan, dan sebagainya. Oke, pertanyaan yang kedua tadi, apakah dampaknya bagi kita ketika kita sedang bersaksi bagi Tuhan tapi dihentikan saudara dalam gereja di dalam sidang tersebut ya. Oke, jadi ini karena pertanyaannya mengenai pribadi ya, orang ya, kalau di dalam pengalaman saya merasa tergantung orangnya itu ya. Jadi tergantung kembali orangnya itu. Kalau misalkan orangnya itu benar-benar merendahkan diri, merendahkan hatinya, lalu dia tunduk ya kepada saudara yang menghentikan dan dia banyak bersandar kepada Tuhan, maka itu tidak mengganggu dia, bahkan bisa menjadi satu hal yang membuat dia banyak bersandar, banyak mengerti lagi ya. Jadi nah demikian ya. Jadi kalau misalkan kita lagi bersaksi lalu dihentikan oleh saudara, saya tidak tahu saudaranya siapa, misalkan saudara panatua atau saudara yang lebih senior atau tidak ya, tapi ya di dalam tubuh tentu ada otoritas. Dan kalau kita sadar pada otoritas itu ya, kita akan tetap ada di dalam hidup gereja yang tetap berlatih untuk mengejar karunia bertutur sabda atau bersaksi bagi Tuhan ya. Jadi walaupun dihentikan ya tidak tersinggung, kita tetap datang lagi kepada Tuhan. Mungkin memang kita sadar kita terlalu banyak bicara dan sebagainya ya kan, lalu kita tetap berlatih ya, tetap bersaksi bagi Tuhan, terus bertanya kepada Tuhan, seberapa banyakkah saya harus bersaksi, seberapa lamakah saya harus bersaksi dan sebagainya ya. Saya rasa demikian ya. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, siapa hakim manusia, Yesus atau Allah? Ini saudara Kenny mau jawab? Oke, baik, saudari ya, siapapun yang bertanya ya, siapa hakim manusia, Yesus atau Allah ya? Alkitab dengan jelas berkata bahwa Allah adalah hakim yang adil, ya kan? Alkitab juga mewahyukan mengenai Yesus, dia juga adalah Tuhan yang adil. Ya. Artinya siapakah hakim manusia? Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus. Jadi saya rasa ini bukan pertanyaan, mungkin ini adalah pernyataan saudara kita ya terhadap pertanyaan tadi saudari sebelumnya. Saya ingin hanya menambahkan saudari. Jadi tadi ada saudara yang bertanya, saudara atau saudari ya, saya dikatakan bahwa tadi kita tidak boleh, kita harus belajar bersandar ya. Jadi pertanyaannya adalah bahwa kita tidak boleh pasif, kita orang Kristen harus hidup bersandar, tidak merdeka. Nah, ini apakah tidak berlawanan ya? Saudara, inilah uniknya Alkitab ya. Kita perlu memahami dengan terang ilahi. Ya.
Kalau kita membaca Alkitab baik-baik, kita membaca, memperhatikan, sebenarnya banyak prinsip rohani di dalam Alkitab itu adalah menjelaskan kita sebagai orang Kristen. Kita harus menjadi orang Kristen yang aktif dan pasif. Nah, ini adalah memang bahasa yang baru. Kalau kita belajar di sekolah dulu tidak ada bahasa, yang ada adalah kalimat pasif ya kalimat aktif. Nggak ada namanya kalimat aktif pasif. Tetapi ini adalah bahasanya Allah. Ini adalah perkataan Allah. Nah, memang di dalam Alkitab bahasa Indonesia memang tidak terlalu diekspos dengan jelas. Tapi kalau kita membaca minimal ya, saya membaca di dalam bahasa Inggris itu kelihatan jelas ya. Dia katakan kamu diselamatkan. Diselamatkan di dalam bahasa Indonesia itu kelihatannya pasif, diselamatkan. Tetapi dalam bahasa Inggris adalah be saved. Be-nya itu adalah aktif. Tapi save-nya itu adalah pasif. Jadi kata diselamatkan itu adalah kamu harus aktif dan pasif. Nah, unik bukan? Nah, mengapa demikian? Karena kenapa perlu aktif? Be-nya itu seperti apa? Become a man, ya kan? Menjadi. Artinya, karena Allah adalah Allah yang lapang. Tadi Saudara Hansen berkata Allah itu nggak sempit ya. Allah itu begitu luas. Maka bahkan dalam perkara keselamatan pun Allah memberikan kita kehendak bebas. Karena itu kita perlu melatih tekad kita dengan aktif memilih Dia. Dengan aktif ya menerima. Allah bukan orang yang memaksakan. Ya, keselamatan sudah disediakan. Tetapi kita perlu memilih Dia. Kita perlu menerima Dia. Maka keselamatan itu akan diberikan kepada kita. Karena itu, saudari, prinsip rohani yang berkaitan dengan tekad manusia. Maka kita perlu pasif, kita perlu aktif dan pasif. Di sisi kita perlu aktif. Ya. Problem tekad manusia adalah kita aktif untuk hal-hal yang negatif. Kalau orang yang ketagihan berjudi, wah aktif berjudi. Sangat aktif. Tetapi untuk hal rohani seringkali kita tidak aktif. Di dalam perkara berdoa kita tidak aktif. Di dalam perkara kita bersaksi kita tidak aktif. Di dalam perkara kita membaca Alkitab kita tidak aktif. Kita lebih banyak pasif. Kita dibalik. Tekad kita terbalik. Karena itu sebagai seorang yang mau bertumbuh dalam hayat, kita perlu melatih tekad kita. Harus aktif untuk hal-hal yang positif. Setelah itu Allah akan memberikan kepada kita. Maka kita hanya perlu belajar bersandar, menerima. Bukan yang diselamatkan. Bahkan di dalam kitab Efesus dikatakan kamu dipenuhi, be filled. Jadi banyak prinsip Alkitab itu adalah aktif dan pasif. Ya, semoga penjelasan ini, memang ini adalah bahasa Allah. Kita perlu berdoa, memohon Tuhan memberikan kita terang, supaya kita mengenal lebih dalam. Saya yakin setiap saudari yang sudah beroleh selamat, mengerti sedikit perkara itu. Waktu kita beroleh selamat, kenapa kita mau beroleh selamat? Kenapa kita mau percaya Tuhan? Kenapa kita mau menerima Dia? Ya, bukan hanya karena dorongan orang, tapi memang kita memakai tekad kita memilih. Mungkin kita sudah jenuh dengan diri kita. Kita merasa kita begitu bobrok. Kita merasa kita sudah tidak ada kekuatan untuk berjuang untuk lebih baik. Lalu kita melihat Tuhan, memandang pada kita, memakai tekad kita aktif memilih Dia. Maka sesudah seketika itu kita akan merasakan, oh Roh Kudus memenuhi. Itulah pasif. Jadi apa itu orang Kristen? Tekad orang Kristen aktif, pasif. Puji Tuhan, mungkin ya harusnya aktif pasif ini bisa menjadi satu berita, karena kita nggak punya waktu banyak menjelaskan di dalam Alkitab. Ya, mungkin saya hanya tambahkan sedikit itu supaya kita semua mengenal orang Kristen adalah orang Kristen yang aktif dan pasif. Amin. Saya silakan saudara yang lain lanjutkan lagi kembali. Ya, baik, puji Tuhan ya mengenai aktif dan pasif.
Di chat ada saudara Hansen tadi juga menambahkan ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 40. Jadi ada perkataan aktif pasif ini ya. Jadi kita tentu terhadap Allah kita sangat aktif, terhadap diri kita boleh sangat pasif, ya kan? Kita mau terima keselamatan lagi dan lagi ya. Jadi ini memang topik yang besar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ada pertanyaan, bagaimana membedakan ambisi kita dengan kehendak Allah? Bagaimana membedakan tekad kita sendiri dengan tekad yang bersumber dari Allah? Ya, ada yang mau menjawab, saudara-saudara? Ya, mungkin ya dari saya, membedakannya tentu ya seturut dengan firman Tuhan ya. Biasanya kalau misalkan kita seturut dengan kehendak Allah, pasti seturut dengan firman Tuhan ya. Kalau ambisi kita kan biasanya lebih erat kaitannya dengan berhubungan dengan diri kita. Sedangkan kehendak Allah pasti berhubungan dengan Allah. Di membedakan tekad kita sendiri atau tekad yang bersumber dari Allah, di dalam pengalaman biasanya tekad kita itu gak bertahan lama ya. Tapi kalau tekad ini bersumber dari Allah, inilah yang bertahan lama dan hidup menurut roh, saudari. Roh Kudus di dalam batin kita akan memimpin kita, mengurapi kita. Nah, lalu yang ketiga, kita bisa melihat pengaturan Allah lewat lingkungan, ya. Karena lingkungan di sekitar kita akan menjadi satu konfirmasi terhadap kehendak Allah. Ya. Lalu jika kita ingin ya memutuskan atau ingin mengambil satu langkah dan kita masih merasa perlu dimantapkan ya, kita perlu datang ke dalam persekutuan dengan anggota tubuh. Ya. Karena kehendak Allah juga diberikan kepada tubuhnya, yaitu tubuh Kristus, gereja. Karena itu kita perlu bersekutu, ya, saling berdoa, mendoakan ya perkara yang kita pergumulkan kepada Tuhan. Ya, ya semoga ini bisa menjawab pertanyaan tadi. Ya, puji Tuhan. Saya tambahkan sedikit ya, saudari. Jadi, apa bedanya ambisi dengan kehendak Allah ya? Paling mudah adalah kita melihat adalah ambisi adalah masih mengandung unsur diri sendiri. Jadi ketika kita menghadapi satu perkara, ya, kita memutuskan satu perkara. Seringkali kan kita bertanya, apakah ini kehendak Allah atau ini ambisi saya pribadi? Maka hal yang paling mudah adalah, ini agak feedback ya, mungkin Saudara Hansen bisa. Ya. Oke, jadi saudari, ketika kita bicara ambisi, maka ambisi ini masih ada unsur dari diri sendiri. Misalnya, ya, kita di dalam sebuah pelayanan, ya, kita diberi tanggung jawab, atau kita di dalam satu urusan, kita diberi tanggung jawab, kita mengerjakan. Wah, kita merasa ini kehendak Tuhan. Lalu, suatu hari atau seketika, urusan itu, pelayanan itu diambil dari kita. Mungkin pada saat itu ketika pelayanan ini sudah berhasil, lewat jerilah kita, lewat kerajinan kita, ini berhasil, lalu diambil, digantikan oleh orang lain. Maka, kalau itu adalah ambisi, kita akan merasa, wah, kenapa itu diambil? Wah, kenapa ini diambil untuk orang lain? Karena kita masih memikirkan unsur diri sendiri. Kita masih memikirkan ini bagian saya, ini jerilah saya. Termasuk tadi pertanyaan satu saudara mengenai, kalau saya berbicara di depan, seperti hari ini saya berbicara, tiba-tiba ada yang cut. Jika saya masih merasa, wah, saya kenapa di-cut?
Ini menunjukkan masih ada unsur ambisi diri kita sendiri. Kita tidak melihat kehendak Allah. Tapi kalau itu adalah kehendak Allah, kita akan tahu, oh ya udah, bagi tubuh, bagi kesaksian Tuhan, bagi keperluan Tuhan, aku rela. Saudari, ini tidak mudah. Ya. Waktu Tuhan memilih murid-murid, Tuhan berdoa. Saudari, Tuhan Yesus itu Maha tahu, bukan? Dia tahu Yudas Iskariot pasti apa? Pasti akan menyuri uangnya. Dia tahu murid-muridnya penuh dengan kelemahan. Tapi kenapa dia memilih? Tuhan berkata, aku mengerjakan apa yang Bapa kerjakan. Aku hidup bukan menurut kehendakku sendiri, tapi menurut kehendak Bapa yang mengutus. Tuhan sepenuhnya hidup di bumi ini bagi kehendak. Sehingga dia tidak melihat untung rugi untuk dirinya sendiri. Kalau dia harus rugi, asal untuk Bapa, dia rela. Asal dia harus mundur, adalah untuk Bapa, dia rela. Bahkan dalam doanya yang terakhir, dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripada. Tapi bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Bapa kehendaki. Saudara, saya mau beritahu, penulis buku Manusia Rohani, Saudara Watchman, adalah orang yang juga berlatih hidup demikian. Satu kali pelayanan ditolak, disalahpahami oleh orang lain. Dia tidak boleh berbicara. Bukan hanya 1 minggu. Ya, dalam sejangka waktu beberapa tahun. Dia tidak boleh melayani apapun. Tapi dia melihat adalah kehendak. Dia tidak ada merasa sedikit pun direndahkan. Itulah bedanya antara ambisi dengan kehendak Tuhan. Bedanya apa? Ambisi adalah diri kita makin besar, tapi kehendak Tuhan adalah Kristus makin besar. Aku makin kecil, tapi Kristus makin besar. Artinya, saudari, setiap dalam perkara hal apapun, termasuk diri saya, ambisi itu akan muncul. Maka kita harus belajar terus menanggulangi. Ya, dan karena Tuhan lewat situasi akan menanggulangi. Kita perlu belajar punya tekad yang ditundukkan. Puji Tuhan, mungkin secara singkat ini penjelasan bisa membawa saudara bisa ada satu kehidupan rohani yang lebih maju. Amin. Saya serahkan ke Saudara Hansen, mungkin kita sudah lewat waktu Saudara Hansen ya. Amin. Iya. Baik, karena waktu, saudari, kita mohon maaf, kita akan akhiri sampai di sini. Kita tutup di dalam doa ya, saudari ya. Nanti kita bisa kembali bergabung bagi saudari yang mau mendalami lebih lagi di hari Minggu ya. Itu ada di pukul 20.30 malam ya, saudari. Baik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan, betapa kami menyadari Tuhan, kami adalah orang yang punya tekad yang rapuh, yang seringkali tidak dapat tunduk dengan mutlak kepada Allah. Tapi terima kasih untuk rahmat-Mu, untuk firman yang terbuka. Oh, kami perlu mempersembahkan diri kami, memberikan diri kami diselamatkan. Oh, bekerja sama dengan Roh Kudus. Oh Tuhan, kami tidak mampu, tetapi hayat-Mu di dalam kami yang Tuhan mampu, penuh dengan kuasa. Tuhan, bawa kami menjadi orang Kristen yang bisa dengan rela, taat, mutlak kepada kehendak Allah. Sehingga kehendak-Mu boleh jadi melalui kami, Tuhan. Berkati setiap kami, bimbinglah latihan kami. Terima kasih, Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih untuk saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh saling menyapa ya, membuka mikrofon kita. Amin. Terima kasih. Dari memberkati. Selamat malam semuanya.
Tuhan menyertai kalian semua. Amin, Freddy. Tuhan. Berkati saudara-saudara. Amin. Haleluya. Saudari semua. Terus terang. Amin. Baik, kita bisa end meeting host ya. Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa lagi. Amin.